butuh pihak lain. Kita diciptakan secara fitrah memang sebagai makhluk sosial. Yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk yang lain kan di situnya. Ada rasanya, ada sosialnya. Yang ketiga, secepat apapun, secanggih apapun globalisasi, teknologi dan segala macam, disinilah organisasi dituntut dalam untuk mengoptimalkan peran, mengoptimalkan utilities ataupun manfaat daripada teknologi informasi. Nah, ini fondasi, rekan-rekanku semuanya, ya, fondasi. Sebelum kita nanti bicara tentang prinsip organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan dan segala macam, 3 poin ini tolong dicermati secara mendalam. Monggo, kira-kira saya beri waktu untuk bertanya. Ini fondasi betul. Sebelum kita nanti bicara tentang organisasi yang lebih mendalam. Monggo, silakan. Yang di Kartosuro ada yang tanyakan? Ada enggak? Ayo, yang di Suruhan atau yang di Majapahit? Ada yang tanya? Boleh bertanya, boleh komplain, boleh menyanggah. Gitu. Dan itu insya Allah tidak akan mengganggu nilai saudara. Ayo, silakan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Bisa dilanjut, ya? Nanti kata suruh, tidak ada? Lanjut. Kalau kita tadi sudah bicara tentang sejarah, bahwa organisasi ada sejak peradaban ada, bahwa organisasi dibutuhkan sejak manusia ada, memang itu kebutuhan sosialnya, bahwa kemajuan teknologi, bahwa kemajuan globalisasi dan segala macam, sehebat apapun teknologi, organisasi tetap ada. Sebetulnya apa sih organisasi itu? Kira-kira apa? Ayo usul. Apa? Pak Gaduh-gaduh. Apa kira-kira? Yang saudara pahami apa? Nyarat kan? Organisasi itu apa? Anda di OSIS, Anda di Karang Taruna, Anda mungkin di remaja masjid, apa sebenarnya organisasi? Menurut yang saudara apa ya? Ya, apa? Ayo, apa? Tidak apa-apa itu. Dari video yang saudara rasakan apa organisasi? Yuk, apa? Berorganisasi yang paling simpel dan paling sederhana yang kita ada keluarga. Keluarga itu organisasi yang paling kecil. Kalau kita melihat dari unsur minimal yang pertama organisasi itu adalah anggota. Bukan punya orang-orang. Keluarga itu kan anggotanya bapak, ibu, ada anak kan. Yang kedua bekerja sama. Komponen satu keluarga itu berjalan kalau dengan itu pagi kok terus tiap hari berpakaian. Yang ketiga mencapai tujuan bersama. Dalam satu keluarga tujuannya mungkin kalau bahasa saya dalam Islam untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan yang bersama. Nah, kalau kita bicara organisasi, saya mencoba membuat definisinya di belakang agar rekan-rekan mahasiswa mau berpikir kritis. Tetapi dari unsur minimal ini, yang pertama adalah adanya anggota. Jadi kalau orang saja satu orang saja bukan anggota, bukan organisasi. Minimal harus ada anggota 2 orang atau lebih. Kalau ada 2 orang atau lebih tidak ada punya kerjasama belum organisasi. Anda bertiga dengan Pak Jaya, tapi tidak punya kerjasama apa-apa. Tapi ketika Anda bertiga dengan Pak Jaya ngajak organisasi, Anda menerima materi organisasi, kita berorganisasi, namanya organisasi materi teori organisasi. Ada kerjasama. Kemudian yang ketiga, mencapai tujuan bersama.
kita bertiga satu anggota organisasi, maka sudah teori organisasi. Bekerja sama, bagaimana saya memberikan materi sudah bisa menerima dengan baik. Yang ketiga, mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama ini suksesnya saudara dan ujian dari organisasi. Nggak mungkin Pak Jerry selalu pengajar teori organisasi saudara nilainya baik kok saya susah juga gitu. Atau dibalik, ketika saudara nilainya jelek kok Jerry senang juga mungkin sama-sama bertujuan. Nilainya hasil ujian baik. Meskipun caranya beda, saudara yang mengerjakan saya memberikan semangat. Nah, nanti kan lebih dalam ketika kita bicara tentang definisi organisasi. Paham ya? Itu ya? Sederhana saja, yang ada di sekeliling kita saja. Mungkin rekan-rekan yang ada di Majapahit, di Setegong atau di Kendal, di Ungaran, ada yang tanya? Ada anggota, ada bekerja sama, ada pencapaian tujuan. Saudara lihat dalam organisasi bisnis, organisasi kemasyarakatan, organisasi institusi kita, atau organisasi sosial politik, unsur pidana itu mesti masuk. Ketika kita mencari anggota, masih agak mudah. Yuk, masuk bentar. Untuk bekerja sama masih lebih sulit. Sebagian mencari tenanan, sebagian biasa dengan diri. Kemudian apalagi untuk mencapai tujuan bersama. Ya tujuan pribadi nomor satu. Kalau saudara melihat perusahaan begitu kan, pemahaman dia itu dengan pemahaman karyawan sama ya. Nah, padahal perusahaan perusahaan ini labanya masih kurang, tapi karyawan perusahaan labanya sudah banyak. Itulah yang dinamakan organisasi. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang bekerja sama, relatif lebih mudah. Tapi kalau sudah mencapai tujuan bersama, apalagi untuk organisasi-organisasi yang besar kan, termasuk negara kita. Kalau saudara mendengar melihat tujuan bersama itu bersama yang mana, kan? Bersama yang bagaimana, bersama yang seperti apa, kan gitu. Itu rekan-rekanku terkait dengan unsur-unsur minimal dalam suatu organisasi. Dua poin ini sudah lebih penting. Tadi saya menjelaskan filosofi sejarah perjuangan sejarah organisasi. Kemudian sekarang jadi organisasi hewan seperti apa toh? Makhluk seperti apa toh? Saudara punya gambaran ya? Oh ternyata kalau mengumpulkan orang mudah, bekerja sama rodo mudah. Tapi kalau sudah mencapai tujuan bersama tidak mudah. Ini harus saudara paham betul. Monggo, ada pertanyaan dulu, silakan. Yang di dapat. Bisa dilanjut? Ya. Ini jam-jam kritis. Jam-jam segini itu kan jam kritis. Jadi maunya ngantuk saja gitu. Termasuk Pak Jeren ini maunya ngantuk saja. Nah, dari unsur minimal tadi, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk mendefinisikan tentang organisasi. Ada banyak ahli-ahli ekonom bicara tentang organisasi, bicara tentang definisi organisasi yang saudara bisa lihat dari buku-buku referensi, termasuk bukunya Ajar Pak Jailani, organisasi sudah buku ajar di Stekom. Ada banyak sekali definisi tentang organisasi yang pada intinya bahwa organisasi unsur minimal tadi, bagaimana anggotanya dari orang-orang, bukan kelompok-kelompok, bukan binatang-binatang maupun alat-alat elektronik, kemudian bagaimana bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Ada Stoner, ada Stephen Robinson, atau James Dimone maupun Max Weber, Chester Bernard. Nah, yang di Indonesia ada
Melayu Hasibuan dan lain sebagainya. Definisi organisasi dari sekian banyak dapat definisikan adalah bahwa organisasi adalah kumpulan beberapa anggota atau beberapa orang dalam suatu wadah tertentu untuk bekerja bersama-sama guna mencapai tujuan bersama yang ditetapkan. Dari ringkasan definisi ini, unsur minimal tadi masuk semua. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, bagaimana organisasi dalam mencapai tujuan bersama? Definisinya jelas ya, anggota bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kalau orang dengan segala kompleksitasnya, nek bahasa agama itu Allah menciptakan manusia kan memang halunga, nganyel kayak gitu. Lah nek nganyel kayak kan bekerja sama itu kok nggak sulit, gitu. Dapat ini kurang itu, dapat itu kurang ini, minta ini yang lain dan sebagainya gitu. Sehingga dengan definisi yang dipahami, kalau orang masuk dalam satu organisasi, oh perbedaan mesti ada. Oh konflik mesti ada. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu bagaimana dalam mencapai tujuannya? Dibutuhkanlah struktur. Berorganisasi kita bertiga tadi, saya contohkan tadi, itulah yang membedakan di organisasi. Pak Jailani yang ngajar, Anda yang menerima materi. Pak Jailani yang membuat soal ujian, Anda yang mengerjakan ujian. Yang membedakan di situ. Nah, berorganisasi untuk bekerja sama dengan orang yang berbeda. Karena kita orang ya, tadi di depan saya sampaikan, orang itu dengan segala kompleksitasnya. Sudah dapat ini minta itu, sudah dapat itu minta yang lain, segala macam dan habisnya. Nah, belum dimasukkan ke tanah. Nah, kalau begitu, bagaimana organisasi dalam pencapaian tujuannya? Di depan kami sampaikan, kalau baru bekerja sama itu orang begitu sulit. Ya rojo sulitnya orang banget. Tapi kalau sudah pencapaian tujuan ini sudah sulit. Makanya saya tadi sampaikan, Pak Jailani bersyukur. Memang kebanyakan teman-teman politisi nganggap Jailani idealis. Nek Jailani sendiri jujur mergo bodoh. Tapi yang terhakiki adalah Allah sayang pada Jailani. Nek mlebu DPR jabatannya dhuwur, kesempatan banyak, pol-pole orang ketemu karo rekan-rekan mahasiswa, ning ketemu neng sel gitu kan. Karena belum matang gitu. Nah, kembali kepada persoalan ini, kalau begitu dalam pencapaian tujuan bersama ini, kerjasama ini harus dibangun menjadi suatu teamwork yang kuat. Sekarang kalau teamwork yang kuat, bagaimana? Harus ada yang mengelola, harus ada yang jadi pemimpin, meskipun tujuannya sama. Sederhananya, kalau saudara misalnya ke 11 sepak bola, orang 11 yang ngegol ke satu, yang bangga semuanya pasti itu saja. Semuanya. Meskipun perannya sebagai penyerang, sebagai gelandang, sebagai back maupun kiper, tujuannya satu, ngegolkan ke lawan. Jangan kemudian si penyerang merasa bangga, merasa lebih pahlawan. Apalagi yang kiper juga merasa pahlawan. Kalau tidak saya jaga gimana? Tidak akan ada habisnya. Inilah ketika kita bicara tentang definisi, harus dipahami betul. Di depan sudah kami mulai dengan sejarah, kemudian dengan unsur minimal, sekarang kita bicara definisi. Nah, nanti kita bicara satu semester tentang teori organisasi, 3 poin ini yang harus terbawa terus. Kita bicara tentang kepemimpinan, kita bicara tentang budaya organisasi, kita bicara tentang perubahan organisasi, teknologi dan segala macam. Ini penting. Nah, program pertama ini, tolong poin 3 ini dipahami sebenar-benarnya dari rekan-rekan mahasiswa.
Apabila ada yang kekurangan atau kurang paham, silahkan untuk ditanyakan. Monggo. Terlalu cepat? Terlalu cepat nggak? Kulino kampanye. Monggo, ada pertanyaan dulu, silakan. Nah, ini saya sudah menyampaikan juga pendapat dari Profesor Sondang Pesiagian. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama serta terkait secara formal dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam ikatan yang ada antara seseorang atau lebih yang dikenal sebagai atasan dan bawahan. Contoh sederhana tadi, kita berorganisasi bertiga, mata kuliah teori organisasi, Pak Jelani yang memberikan materi, Anda yang menerima materi, Pak Jelani yang memberikan soal ujian, Anda yang mengerjakan soal ujian. Kalau teori organisasi mahasiswanya jenengan berdua, dosennya saya, jangan kemudian menggarap soalnya Pak yang lain gitu loh. Begitu juga jangan mungkin saya memberikan nilai kok menilai mahasiswa yang lain yang kemudian tidak berdua ini gitu. Lebih ditegaskan. Jadi Pak Sondang Pesiagian ini lebih pada marah pada keterkaitan. Nanti akan masuk dalam organisasi formal dan informal. Itu rekan-rekanku, silakan monggo. Pak Jari kesel ngomong terus tidak ada yang tanya itu. Biasanya kalau tidak ada yang tanya itu ya ikut tertularan ngantuk tuh saya ini. Yuk, silakan. Yang di Sulun atau yang di Majapahit, yang di Medan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, sebagai penutup, ini saya tidak kasih penutupnya. Saya penutup itu saya berikan best practice. Bahwa organisasi yang pertama itu sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Saudara mulai mau baru lahir sampai saudara atau Pak Jalani juga mau masih meninggal itu butuh organisasi. Kalau organisasi dipahami sebagai satu kelompok melakukan kerjasama tadi, sederhana kan? Tidak akan organisasi mengurusi orang lahir itu nggak ada gitu kan? Kalau mengurusi orang mati mungkin masih ada gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secanggih apapun, sehebat apapun teknologi, organisasi sangat dibutuhkan. Tidak bisa lepas kehidupan manusia dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan globalisasi, kok tidak membutuhkan organisasi. Kalau organisasi dipahami menjadi tiga unsur utama tadi. Ketika saudara rekan-rekan ini umurnya baru 17 atau 18 mau mencari teman atau pacar, kita perlu memahami organisasi. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana big family yang ada misalnya. Apalagi ketika saudara masuk kepada jenjang pekerjaan atau karir. Anda bisa melihat orang-orang yang saat ini, tokoh-tokoh di politik, tokoh-tokoh di perusahaan, semua adalah orang-orang pergerakan di organisasi. Anies Baswedan, dan jangan lain sebagainya. Termasuk yang baru aja buat pertanyaan pengamat politik yang judek itu kan mundurnya Airlangga Hartarto. Dia begitu ngototnya ingin bertahan di politik, tapi tahu-tahu mundur. Itu betul-betul hebat. Dalam konteks strategi dalam satu politik. Nah, termasuk juga bagaimana keberhasilan saudara di lingkungan pekerjaan, lingkungan karir saudara. Pak Jailani tahun 99 mundur itu biayanya tidak sedikit. Hampir saat itu tidak kurang dari 400 juta. Anda bisa bayangkan keluarga saya, istri saya, anak saya, yang apa geloni ayai. Tapi tidak masalah.
Saya punya komunitas sosial. Sampai hari ini misalnya, sejak 2007, di pemkap Karanganyar itu kalau kita kerja sampai 2 juta nggak boleh proposal. Ngomong sama itu yang kerja kasih. Saat ini pun saya masih punya kerja riset, meskipun ada. Jadi berorganisasi itu tidak hanya sisi aktif menghasilkan, tapi bagaimana kita bisa membina diri kita mau dalam berorganisasi positif. Kalau saudara salah dalam berorganisasi, mohon maaf, ketemu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada banyak hal. Bisa organisasi, mungkin organisasi yang bertentangan dengan negara, teroris. Ini bahaya teman-teman sebenarnya. Di ini terbawa, kita masuk dalam kelompok komunitas yang tidak bertanggung jawab. Atau mungkin kenakalan-kenakalan remaja yang lain, dengan metode dengan teknologi yang bagus seperti ini, kita membuat grup dan segala macam, banyak. Nah, inilah pentingnya saudara belajar organisasi. Saudara bersyukur semester 1 sudah diberi mata kuliah teori organisasi, dan alhamdulillah dari Pak Jalani tadi, Bu Vivi ada nggih? Insya Allah Bu, Bismillah. Selain juga akademis juga praktisi kan gitu kan. Itu rekan-rekanku terkait dengan pertemuan yang pertama, nggih. Ini cukup sekian dulu kita pengenalan. Kemudian perlu kami sampaikan juga rencana kerangka pembahasan kita nanti kita belajar berorganisasi. Setelah yang pertama kita belajar tentang konsep dasar, unsur minimal, kita nanti akan bicara struktur. Tadi Pak Jari sudah nyangkut sedikit. Nek wes kerjasama gabungan wong pirang-pirang ini ini mencapai tujuan. Apa gur neng-nengan, apa gur genten-tenan. Ini ada struktur. Nek sepak bola timnya 11 orang sudah cetok, ini kipernya ini, penyerangnya ini, gelandangnya ini, backnya ini, apa ya hanya diem-dieman saja kan. Nanti struktur. Ini ada kebalik. Jadi konsep dasar ini punya di atas, salah ketik ya. Kemudian bagaimana evolusi teori organisasi. Nah, ini nanti yang akan mendorong rekan-rekan mahasiswa. Oh, ternyata organisasi sebatas manusia masih hidup masih dibutuhkan. Mau sombong, bukan mau sombong ya, mau bangga teknologi seperti apapun, tanpa pemahaman organisasi yang benar tidak akan mempunyai utilitas manfaat yang lebih maksimal. Jadi kalau ada yang teknokrat high-tech itu bicara tidak butuh organisasi, ya karena untuk menutupi kesalahan kekurangannya saja kan. Anda bisa bayang kemarin Kominfo pengorganisasian yang mengganggu data Kominfo, hanya berapa orang bisa goncang kan seperti itu. Sama-sama ahli teknologi, ya enggak? Tapi karena pengorganisasian yang baik, hacker kacau semuanya kan ya. Jadi tidak bisa semuanya harus seimbang. Teknologi baik, globalisasi biasa, tapi berorganisasi pemahaman itu tetap penting. Ini nanti kita akan bicara tentang di evolusi teori organisasi, bahwa organisasi hanya hubungan dari 2 orang, Nabi Adam dan Hawa, kemudian berkembang dalam teknologi yang semakin maju saat ini. Yang ketiga, arti penting mempelajari teori organisasi bersama. Kita mau meninggal juga butuh organisasi, kita mau lahir masih lahir juga organisasi, kita mau cari pasangan pun juga organisasi. Kita mau cari kerja apalagi, itu loh kan. Nanti arti pentingnya di situ. Bahkan kita ingin nyaman beribadah pun, kita ingin istiqomah beribadah pun kita butuh organisasi. Kemudian selanjutnya bagaimana organisasi yang efektif. Kalau orang berkumpul dikasih sesuatu sergap, tapi kalau orang berkumpul diajak bekerja kira-kira bagaimana? Nah, males kiren, ujur-ujuran. Yang paling utama kayak lagunya Ridho Roma, menunggu, sama-sama menunggu, kan? Nah, itu nanti akan kita lihat di organisasi yang efektif. Kemudian yang selanjutnya prinsip-prinsip organisasi hampir sama di struktur,
Tetapi kalau prinsip itu semacam menjadi rule of the game-nya. Jadi aturannya itu harus begini kan gitu. Nah, dalam prinsip itu biasanya yang terjadi pertanyaan adalah, Pak, kok ternyata dalam beras ini begini, Pak. Sekarang ini banyak orang yang modern, mengaku modern, banyak orang yang mengaku akademisi, banyak orang yang mengaku menguasai teknologi. Tapi hakikatnya dalam konteks berorganisasi banyak yang tradisional dan primitif. Anda lihat saja. High-tech ternyata masih primitif. Ketika apa? Satu contoh perusahaan. Perusahaan itu organisasi yang bagus, formal, modern. Tapi kemudian ketika menjalankan rodanya ya sesuai dengan kepentingan masing-masing yang begitu kan ya. Jabatan guru besar misalnya melacurkan diri, karya bukan punya dia diambil, banyak kan? Rekan-rekan tahu kan? Itu nanti di prinsip-prinsip berorganisasi. Kemudian yang selanjutnya ada lingkungan organisasi. Ya, lingkungan organisasi. Organisasi itu mesti ada lingkungannya, internal maupun eksternal. Yang mempengaruhi di sini. Tadi saya sampaikan, rekan-rekan mahasiswa berorganisasi yang hati-hati. Jangan sampai kepada sesat, jangan sampai kepada yang merugikan hanya karena iming-iming sesaat kan begitu. Perilaku organisasi yang dibuka dari perilaku kelompok. Nah, kenapa saya membuat perilaku organisasi sendiri, perilaku kelompok sendiri? Perilaku kelompok dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Perilaku pribadi akan mempengaruhi perilaku kelompok, dan perilaku kelompok nanti akan mempengaruhi perilaku organisasi. Nek ini mungkin kan di teman-teman komunitas pelaku pengembangan ekonomi lokal misalnya. Tapi sebetulnya tidak. Karena sudah terjustifikasi teman-teman, jalani wani kok maju. Nah, ini jadi kebiasaan kan. Kemudian budaya organisasi. Budaya organisasi itu ini contohnya. Oh, kenapa orang-orang yang ada di bank dengan orang-orang yang ada di pertambangan polanya beda? Di bank pakunya bagus, barang halus. Kalau di pertambangan kan dengan alam, dengan hutan dan segala macam. Itu salah satu bentuknya seperti itu. Kemudian kenapa organisasi formal dan informal budayanya beda di sana. Kemudian ada manajemen konflik. Jadi tadi yang namanya berorganisasi itu mesti ada konflik gitu. Kalau tidak mau berkonflik ya jangan berorganisasi. Sama juga kalau kamu ingin punya pacar, kamu harus siap mesti ada gesekan, ada konflik. Kalau tidak mau berkonflik ya jangan punya pacar kan begitu kan sederhananya. Kemudian birokrasi dan kekuasaan, adanya organisasi itu ada timbul birokrasi dan kekuasaan. Karena apa? Karena ada pembagian tugas, karena ada struktur dan segala macam. Dengan kepemimpinan, jadi kalau berorganisasi itu mesti ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Tidak mungkin organisasi jadi ketua, semua nggak mungkin. Organisasi anggota semua juga tidak menegakkan jalan dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir adalah perubahan organisasi ini. Ini yang mungkin akan selalu ada dalam setiap peradaban kehidupan manusia. Teknologi globalisasi apapun di perubahan organisasi akan selalu mengikut. Itu rekan-rekan terkait dengan pembicaraan kita pada pertemuan pertama ini. Kembali kami berikan waktu, monggo kalau ada yang ditanyakan. Nyanggah juga bisa, protes juga tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi nilai semuanya. Tenang aja. Ayo, monggo. Di mata kuliah saya, setiap akhir pembahasan materi, saya berikan evaluasi. Harapan saya untuk saudara bisa membandingkan. Oh, evaluasinya Pak jalani seperti ini, materinya seperti ini, mohon maaf. Saya memang terbiasa materi tidak saya berikan sebugar semuanya.
Harapan saya saudara bisa memberikan tanda tanya yang besar sehingga saudara nanti bisa melihat di buku daftar pustaka. Ini ukuran 2 ini. Daftar pustakanya dari bukunya Pak Jailani, buku ajar tentang teori organisasi dari PAT Semarang, maupun bukunya Dr. Agus Wibowo MMSI juga teori organisasi. Ada 2 lagi tapi cara kurung ketik ya. Itu rekan-rekanku, evaluasi tidak harus dikumpulkan. Sekali lagi karena kita perkuliahannya terbatas jarak jauh, biar saudara punya kreativitas, biar saudara punya inisiatif. Oh, pertanyaan ini seperti apa toh didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau sudah mentok, ada kendala, bisa kontak Pak Jalani untuk kita diskusikan bersama. Monggo rekan-rekan, kalau ada yang ditanyakan, tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, kami sudah cukup untuk perkuliahan pada kesempatan ini. Saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mahasiswa yang dari STI yang datang maupun rekan-rekan yang dari Universitas Telkom. Semangat, juga penghargaan dan apresiasi yang tinggi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen pendamping. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga tetap istiqomah sampai habis materi pertemuan yang ke-16 untuk semester ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jailani. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Kapan selesai, Pak? Pak Jailani ini?